Menjuah-juah membantah kerina. Puji Tuhan, kita tetap setia ibas mengikuti pekan penatalayanan waris kedua kanenda. Tetap kita argiah senia dengan turang, ras sebagai pengyahkan senia dengan turang ta ibas regunta ras sebagai bebas sektor ta. Mari sisikap pusu rasa perukurunta, guna tetap kita fokus menakan sehkari nungi ibas kebatinenda. Menjuah-juah membantah kerina kekalangan Tuhan Yesus Kristus. Si katakan bujur mandibata, singgo nemani ras naruhkan kita sehwarienda. Bengket kita kubas wari, entah pebergi peduakan pekan penatalayan entah ibas tahun neda. Nikapkan kegeluhan kalak sitek guna ngidah,
ras ngergakan anak di tengah jabu sebagai pemeri di bata. Melinkal tanggung jawab ta orang tua. Jabu ras gereja guna nikapkan generasi penerus di tengah-tengah bangsa ta. Ngidah belina tanggung jawab ras arah penenda, laban silang kita harus tetap guru dengan erlajar arah kata di bata. Mari si bengketi kebak tinta paksa enda, alura duras kita ertoto. Mari ertoto kita. Ikatakan kami bujurun bandu Tuhan, ibas pengarang-arang duras menemani ini geluhan kami, ibas warienda. Ibas krina kegiatan pendahin kami Tuhan, kam Tuhan tetap sinemani kami. Bagaimana tetap simeraikan semangat, kesehatan, ras ukur si meriah guna tetap mengikuti pekan enda. Bujur ikatakan kami Tuhan, ibas kam tetap jadi di batas Tuhan ibas kegeluhan kami. Ibas berngienda, ate kami tetap setia mengikuti pekan penata layanan, ibas gereja, ibas rungun, ibas klasis kami. Kam Tuhan si hadir ke tengah-tengah kami. Maka nabanci ilakukan kami kebatin pekan enda. Kam Tuhan si masu-masu, kam Tuhan si ngerana, kam Tuhan si pebadiakan, ibas krina acara enda. Israhkan kami kemahandu pandita kami, kam si masu-masu ia, ngerana kam arah ia. Maka katandu siatoni pesahdu mankrina jemaat arah ia banci tangkas men kami Tuhan. Pakaiandu ia jadi alatdu. Pesah katandu arah ia maka na ibagikan kami. Ras pengasup kami guna ngangkaisa Tuhan. Segala hana banci ia lakukan kami ibas kegeluhan kami. Bagaimana Tuhan israhkan kami liturgis kebas tandu. Kam Tuhan si meraikan hikmat, kam Tuhan si masuk-masuk ia. Bagaimana kami kerina, ibas simuan bagin, ibas penata layan, ibas kebatin enda, kam Tuhan si masuk-masuk kami. Kam Tuhan si pebadiakan kami. Bagaimana peralatan sini pakaikan kami Tuhan. Israhkan kami kubas tandu. Lalu gagah ibas kami guna persadakan kami kerina jemaatdu seklasis enda. Kam Tuhan si beracara. Bagaimana Tuhan kerina jemaatdu si ngikuti si ersada ibas ling enda. Kam Tuhan si masu-masu kerina peralatan sini pakaikan kami. Maka banci kami terpusat. Maka banci kami menggikan katandu. Ibas kam Tuhan ngerana man kami kerina jemaat. Pasu-pasundu kami kerina Tuhan. Endam kami kerina jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, seklasis Bekasi dan Pasar. Sikap kami kerina Tuhan, guna ngikuti kebatin enda, raspi megikan katandu. Ibas Kristus Yesus roh kami ertoto membantu. Amin. Sinina dengan turang, asa bancina, mari rodas kita kerina tadis. Si puji Tuhan di bata arah kitab Nedenta nomor 205 ayat sada. Si ikuti arah organis sebagai pesong leader. Relamino Tuhan, sikap kami krina, ersembaman bandu jeda. Nusur lami Tuhan, bahan sikap krina, ukur kami pebadian. Oh Bapa, bregelah, datan pasupan.
Kebaktin pekan penata layanan berngisi pedoakan ibenakan ibas gelar di bata bapa sinepa ras masu donienda. Ibas gelar Yesus Kristus si inggonobusi manusia ras kesusurena ibas dosa nari. Ibas gelar kesah si badia sinemani manusia sehku kedungan zaman. Perkuah ate Tuhan Yesus Kristus, kekelengan di bata Bapa, ras kerembakan kesah si badia, ras kita kerina gelah. Amin. Mindo aku man bandu, pasu-pasulah kesusuranku, maka terus ia remeriah ukur ibas kini ulindu. O Tuhan, kam enggo masu-masu ia, maka pasu-pasundu tetap tading ibas ia rasa lalap. Meriah ukurta ibas perbahanan di bata ibas keguluhenta. Mari si puji ia, ibas kitab Ndenden nomor 360 ayat sadaras 2. Si puji Tuhan di batanta, katakan bujur bana, sabab ia si mereka pasu-pasu man banta. Beliras mulia kekelengan Tuhan, kubas toni ajari oh Tuhan, kami kerina anak-Nu, naksikan kerina perbahanan Du. Telu kami meriah Tuh, kerina si kerajaan Du, sabab kala si membabandu, daken pasu-pasundu. Beliras mulia kekelengan Tuhan, kubas toni ajari oh Tuhan, kami kerina anak-Nu, naksikan kerina perbahanan Du. Pasu-pasu di bata mandoni enda arah jabu. Maka ijadikan di bata manusia si sentudu ras tempasna, dilaki ras diberu ijadikanna. Bujur Tuhan, tempas senduli di bas kami, seri regana ras kelengna atendu kami. Ipasu-pasu di bata manusia ndai, nina, ertuahlah kam jadi terem, demi dengan talukan donienda. Yaloken ras inanami kami pasu-pasundu Tuhan, ibrendu anak-anak kubas keguluhan kami, jadi kesusuran guna neruskan tanggung jawab si ibrendu Meriah dengan malam mate tangan nami pasu-pasu di bata, mari si puji ia arah kitab Ndenden nomor 374 ayat sadaras 2. Yesus ulu kegeluhanku, Kau mengencap pengendesanku, lalap
pe pusuku, ku pehaga kambas geluku. Oh Tuhan penahan pusuku, si ertede ateman bandu, ku gelem pedaras pedandu, ku sembah kami bas geluku. Ku sembah Tuhan penebusku, si mereken kekelengena, alu tutus re aku Tuhan, ras kerina isi jauhku. Oh Tuhan penahan pusuku, si ertede ateman bandu, ku gelem pedaras pedandu, ku sembah kami bas geluku. Kini langasupen manusia ibas nehi sura-sura di bata. Tanggung jawab kalak sitek menikapkan kesusuran guna pekena-kena, ras neruskan kegeluhan doni enda. Ngaku Siwa. O Israel, ateku kualoken kam jadi anakku, kubreken ateku negeri sisah kal ulina, negeri si mejilena ibabo donienda kerina. Ateku maka erbapa kam manbangku, jenarindigan pe ola nari itundalkan doaku. Si katakan bujur man Tuhan, mari si puji ia ibas kitab Denden nomor 184 ayat 1-2. Yesus Tuhanku jaminisa, krina dosaku tebusina, gelusin baru jujur kena, bria ukurku ngalo kencar. Tuhanku Yesus kamu tetap pangandasanku rasa lalap, temani aku oh penampat. Tuhanku Yesus juru selamat. Ngendesman bana sikap tuhu, keleng atena negu-negu, mindoman bana olah medu, maka ibrena pasu-pasu. Tuhanku Yesus kamu tetap pengandasanku rasa lalap, temani aku oh penampat. Tuhanku Yesus juru selamat. Sah Pak Sana kita ngorikan kata di bata bagian si pemena. Ibuat ibas sada Timotius 4 ayat 10 sada seh 10:6. Sada Timotius 4 ayat 10 sada seh 10:6. Berikan kami firman Tuhan man bantah. Suruh dengan ajarkan olakal pelepas ICP mapas man bandu, erkitekan kam nguda dengar.
Tapi jadilah kam manusihen kalak sitek, subuk ibas pengeranandu, ibas lagu langkahdu, ibas kam nahkan kelengate, ibas kini tekendu, bagai pe ibas ukurndu bujur. Pakaikanlah paksa silit, guna ngogeikan pustaka sibadia man perpulungan, seh aku reh pagi. Yah-iyahi janah ajari kalae. Olah sia-siakan pemeresi isahkan di Bataman Bandu, asum nabi-nabi ernubuat, dengan asum pertua-pertua nangkuhkan kam. Dalankanlah si enda kerina alu tutus, gelah kerina kalak ngidah kemajundu. Jagalah dirindu, raskai si iajar kendu. Tetaplah dalankan si enda, sebab ibas kam dahi kendahin Islamat kendu dirindu, bagai pe kalak si deban si megiken kam. Terjang agenda pembacaan firman Tuhan. Ketuahan kalak si megiken kata di bata, rasindalan kenca ibas geluh nasi tep-tep wari. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi yang penuh cinta kasih, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu bagi kami. Dalam satu hari ini ada banyak hal yang sudah kami kerjakan. Dengan segala kerendahan hati kami memohon, supaya apa yang sudah kami kerjakan, apa yang sudah kami lakukan, itu semua berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk ikut serta dalam ibadah pekan penata layanan pada malam yang kedua ini. Tuhan senantiasa memberkati kami, urapi kami, dan seluruh jemaat Tuhan seklasis Bekasi dan Pasar yang ikut dalam ibadah ini. Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang diperdengarkan bagi kami. Dan kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dengarkanlah doa kami dan berfirmanlah Engkau, sebab kami sudah siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini mari kita membuka firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam yang kedua pekan penata layanan dalam tahun ini. Di dalam Perjanjian Lama, Kitab Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Demikian firman Tuhan yang sampai bagi kita saat ini. Menjua-jua shalom untuk kita semua.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Teks kita Mazmur 127. Kalau kita perhatikan dibuka dengan sebuah pengertian. Bahwa hanya yang berasal dari Allah dan yang diberkati oleh Allah, itulah yang benar-benar berarti dalam hidup kita. Sehingga pada ayat 1 ada perkataan, jikalau bukan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan. Mengatakan bahwa jika Allah tidak ada dalam hidup kita, jika kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita, jikalau tidak ada Tuhan dalam keluarga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, bahkan pelayanan kita, itu berakhir dengan kesia-siaan. Berakhir dengan kekecewaan, bahkan kegagalan. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang mengajar kita merenungkan kembali akan berkat Tuhan yang sebenarnya Tuhan sudah nyatakan di hadapan mata kita, yaitu anak-anak kita. Dan sungguh kita tidak berharap bahwa berkat Tuhan yang sudah ada di depan mata kita itu menjadi sebuah kesia-siaan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema kita pada malam hari ini, anak Eme Pemere di Bata. Anak adalah anugerah Allah. Anak adalah anugerah Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi kita semua yang hadir dalam ibadah malam ini. Apakah tema ini relevan bagi kita saat ini? Apakah memang benar anak yang Tuhan sudah berikan bagi kita? Ataukah apakah kita sebagai anak itu memang kita rasakan, kita akui itu adalah sebuah anugerah. Apakah anak-anak kita rasakan ini sebagai sebuah berkat, sebuah anugerah. Karena tidak jarang sumber konflik dalam keluarga, dalam rumah tangga itu berasal dari anak. Apakah anak itu yang membuat konflik ataukah kita sebagai nande ras bapa yang membuat anak itu menjadi konflik? Apakah benar anak itu adalah anugerah dari Allah? Bagaimana pemahaman kita tentang anak sebagai anugerah sehingga kita tidak menyia-nyiakan anugerah tersebut? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya ketika kita bertemu dengan seseorang, bertemu dengan teman, bertemu dengan kade-kade yang sudah lama mungkin kita tidak berjumpa dengan mereka. Suatu saat kita bertemu dengan mereka, saya pikir secara umum hal pertama yang kita tanyakan, yang menjadi percakapan di antara kita, yaitu piganggo anak andu. Berapa sudah memiliki anak? Tidak pernah kita berkata atau tidak pernah orang menanyakan kepada kita yang sudah lama tidak bertemu, sudah berapa mobilnya? Sudah berapa rumahmu? Sudah berapa perusahaanmu? Hal pertama yang kita tanyakan, yang menjadi perbincangan, yang menjadi percakapan adalah berapa sudah diberikan Tuhan anugerah ke tengah-tengah keluarga kita, ke tengah-tengah rumah tangga kita. Di tengah-tengah kemajuan zaman, di tengah-tengah kemajuan teknologi yang luar biasa, posisi anak masih memiliki tujuan. Ya,
dalam hidup pernikahan. Walaupun ada beberapa tulisan ataupun ada beberapa tempat yang kita tahu, beberapa negara yang kita tahu sangat sulit ya, mereka untuk memiliki anak. Karena anak itu dianggap sebagai pengganggu kenyamanan. Ataupun anak itu dianggap sebagai beban. Ya, ketika situasi yang terjadi itu tidak mendukung terhadap hal-hal yang dibutuhkan oleh anak untuk masa depannya. Tapi kalau kita lihat secara umum, bahwa sampai hari ini anak masih memiliki tujuan. Ya, artinya tujuan dalam keluarga, dalam rumah tangga, posisi anak masih merupakan tujuan yang utama. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena begitu pentingnya kehadiran anak, ya, posisi anak di tengah-tengah keluarga, sudah tentu sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau bahwa anak itu, posisi anak tidak hanya sekedar perbincangan. Kita mau posisi anak itu tidak sekedar pembuka pembicaraan ketika bertemu, berjumpa dengan kawan lama. Tapi yang kita harapkan bagaimana posisi anak dan posisi kita sebagai orang tua, bahkan posisi kita sebagai gereja, menempatkan anak yang sungguh-sungguh merupakan anugerah dari Tuhan. Mungkin tanpa kita sadari, ya, pada momen-momen tertentu, ketika misalnya ada puluhan anak-anak KKR yang memberikan pujian di tengah-tengah ibadah minggu. Ada puluhan anak KKR yang memberikan pujian. Saya pikir bagaimana kondisi anak kita, ataupun bagaimanapun susahnya hidup kita, bagaimanapun situasinya, ada begitu banyak anak-anak di sana. Tapi secara spontan, secara refleks, pasti mata kita tertuju kepada anak kita. Mata kita tertuju kepada kempu kita yang berdiri di sana. Itu pasti. Kecuali kalau ada sesuatu yang tidak beres dalam diri kita. Melokap mungkin anak kalak kasih perdiatekan. Pasti kita lebih tertuju kepada anak kita. Pasti kita lebih tertuju kepada anugerah Tuhan yang sudah diberikan ke tengah-tengah keluarga kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana posisi anak? Bagaimana anak itu adalah sebuah anugerah yang berasal dari Tuhan. Ini juga bisa kita saksikan dalam Alkitab kita, dalam firman Tuhan, mulai dari Perjanjian Lama. Di mana di sana kita bisa melihat para orang tua diberkati dengan kesuburan. Kisah-kisah yang menggambarkan sukacita yang luar biasa atas kehamilan ataupun atas berkat Tuhan ke tengah-tengah keluarga. Yang dimulai dari Sarah, Elizabeth, sampai Maria ibu Yesus ketika mengandung. Ada suasana sukacita, ada suasana kebahagiaan yang terpancar dari keluarga-keluarga tersebut. Dan secara teologis, kehadiran anak merupakan bagian dan cikal bakal dalam penciptaan kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita perhatikan teks kita yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini. Mazmur 127 ayat 3, sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Anak bukan hanya buah cinta antara kita, suami istri. Anak bukan hanya buah cinta dalam pernikahan, tetapi anak adalah anugerah Tuhan
anak adalah warisan ataupun pusaka Tuhan. Yang mengatakan bahwa anak itu adalah titipan yang seharusnya dihargai dengan penuh rasa syukur. Bukan diabaikan, bukan ditelantarkan, atau setengah hati kita mengasihi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita manusia tidak akan pernah bisa menjadikan anak yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi keluarga kita dengan keinginan-keinginan pribadi kita. Bukan hanya sekedar buah cinta kita, tapi itu adalah anugerah Tuhan. Jadi ketika kita merasakan, kita mengerti bahwa anugerah Tuhan yang sudah Dia berikan ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah gereja kita, tidak ada rasa sedikit pun kita kecewa menerima anugerah Tuhan itu. Namanya saja sudah anugerah. Berarti saya tidak memiliki hak untuk tidak menerima. Saya tidak berhak untuk kecewa. Apakah jenis kelaminnya? Apakah dia kurang sempurna? Apakah tidak seperti yang saya harapkan? Karena anak itu adalah warisan, adalah pusaka. Dia berasal dari Allah. Dia adalah pemberian Allah. Jadi sebagai orang tua seharusnya kita tidak pernah membeda-bedakan anak-anak kita. Karena setiap anak itu memiliki keunikan tersendiri. Kadang-kadang tanpa kita sadari, saya sering sekali mendengar orang tua berkata, anak ise pelah engkau, ise pelah usihmu. Anak adalah anugerah, pemberian. Tidak ada hak bagi kita untuk tidak mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah melalui anak-anak kita. Dan jangan lupa bahwa anak adalah pemberian Allah yang sangat bernilai. Anak-anak dilahirkan ke dunia ini memiliki potensi besar. Kita tidak tahu mau jadi apa mereka, tapi yang kita yakini mereka memiliki potensi yang luar biasa. Yang Tuhan sudah anugerahkan kepada masing-masing anak. Ke tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga anak-anak itu harus dihargai. Anak-anak itu harus mendapat nilai yang sama. Sangat bernilai. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Yesus dalam kitab Injil Markus 10 ayat 14. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Ketika murid-murid Yesus merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari anak-anak. Ketika orang lain merasa anak-anak itu sebagai pengganggu. Anak-anak itu tidak bisa memberikan apa-apa. Tapi Yesus berkata, biarkan mereka datang kepadaku. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memiliki sebuah pengakuan dalam diri kita. Bahwa anak yang kita miliki, anak yang sudah Tuhan berikan bagi kita saat ini, adalah milik pusaka dari Tuhan yang dianugerahkan. Ini akan menjadi dasar bagi kita untuk membangun rumah tangga. Ini akan menjadi dasar bagi kita untuk membangun keluarga. Bahkan ini menjadi dasar bagi kita, bagi gereja, bagi GBKP. Bagaimana menempatkan anak-anak kita supaya anak-anak kita ini memang benar-benar sebuah anugerah dalam kehidupan bergereja. Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 4 dikatakan, seperti anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Ayat ini berbicara tentang perlakuan kita pada anak-anak kita.
perbuatan kita, apa yang kita lakukan, pengajaran seperti apa yang kita lakukan pada anak-anak kita, mulai mereka dari kecil. Kalau kita perhatikan, pemazmur mensejajarkan kita sebagai orang tua, sebagai peran, sebagai pahlawan, dengan anak panah yang siap untuk dilesatkan. Pemazmur mensejajarkan kita sebagai pahlawan, kita sebagai orang tua, kita sebagai gereja, sebagai pahlawan yang memiliki anak panah di tangan kita. Karena kita tahu bahwa anak panah tidak akan bisa melesat dengan sendiri. Anak panah itu butuh tangan yang kokoh dan ahli supaya dapat dilesatkan dan mengenai sasaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti anak panah di tangan pahlawan, sebagai orang tua dan gereja, kita itu selayaknya menjadi guru. Seorang guru tidak akan pernah merasa terbeban ketika ilmunya itu dia transfer kepada muridnya. Seorang guru tidak akan pernah merasa iri ketika dia yang hanya sarjana S1, tapi pada akhirnya muridnya bisa berhasil menjadi seorang profesor. Seorang guru tidak akan pernah setengah-setengah memberikan apa yang dia miliki kepada muridnya. Seorang pahlawan harus mempersiapkan bagaimana bisa melindungi diri. Bahkan kalau disejajarkan dengan kita sebagai orang tua, kita harus menjadi guru, kita harus menjadi teladan, menjadi mentor, dan jangan lupa kita juga harus menjadi fasilitator, memfasilitasi. Kita harus menjadi yang pertama, menjadi guru, menjadi teladan, menjadi mentor, menjadi pelindung, menjadi fasilitator yang menyediakan kebutuhan mereka. Itulah kita persiapkan. Ini adalah menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang hadir dalam ibadah malam hari ini, mari kita melihat, mari kita merenungkan bagaimanakah kita memikirkan, bahkan bagaimana kita melakukan milik pusaka Allah yang Tuhan sudah anugerahkan ke tengah-tengah keluarga kita, ke tengah-tengah gereja kita. Apakah kita sudah memperlakukan itu sebagai sebuah pusaka? Pusaka itu adalah sesuatu yang bernilai. Itu bukan sesuatu yang biasa. Tapi kalau sudah disebut itu sebagai sebuah pusaka, itu sebagai andalan, bahkan sebagai kebanggaan. Apakah kita sudah melakukan pusaka milik Allah itu tadi, anugerah itu tadi menjadi sesuatu yang baik? Mari kita evaluasi diri kita. Berapa persen sudah kita pikirkan atau sudah kamu lakukan ke tengah-tengah keluarga anak-anak? Berapa persen anggaran untuk pendidikan anak-anak kita? Mungkin sudah kita jawab. Mungkin ada orang tua yang luar biasa mempersiapkan ini. Sampai membuat tabungan, membuat asuransi. Tapi jangan lupa, berapa persen kamu anggarkan membina iman anak-anak kita. Dan ini harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Karena kalau ini kita tidak lakukan secara seimbang, kita hanya lebih mementingkan anggaran pendidikan dan kita melupakan, kita sepele tentang anggaran membina iman anak-anak kita, memperkenalkan Yesus ke tengah-tengah kehidupan mereka. Jangan terkejut. Ibarat anak
berbalik menikam kita. Karena memang kita tidak mempersiapkan mereka. Bukan berarti menyiapkan anggaran pendidikan itu salah. Tidak salah memikirkan masa depan anak-anak kita. Karena kami pernah juga memiliki pengalaman. Ada anak-anak kita yang artinya ada retreat pelepasan dari selesai mereka belajar katekisasi, belajar ngawan. Mau menuju Permata. Ada sesi kita konseling. Dan ketika kami mengatakan, kamu mau jadi apa anakku? Cita-citanya mau seperti apa? Atau pernah kami tanya, mau kuliah di mana? Karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, ataupun karena orang tua yang kurang bertanggung jawab. Bapaknya masih suka berjudi, ya, tidak bertanggung jawab. Sehingga ketika pertanyaan itu sampai kepada anak tersebut, dia bingung. Karena mengatakan cita-citanya pun dia tidak berani. Mengatakan dia mau jadi apapun, dia tidak berani karena dia tahu situasi keluarganya. Kita tidak menjadi fasilitator kalau situasinya seperti itu. Seharusnya kita berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi anak-anak kita. Seharusnya segala persiapan, segala perbekalan mereka itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Dan biarlah anak-anak kita percaya diri ketika ditanya mau seperti apa, mau jadi apa. Selanjutnya ayat yang terakhir, ayat yang kelima. Dikatakan di sana, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berbahagialah. Kebahagiaan akan didapatkan ketika kita memperlakukan anak sebagai titipan secara benar. Memperkenalkan Yesus ke tengah-tengah kehidupan mereka. Tidak hanya secara kognitif mereka bisa diandalkan. Tetapi mereka memiliki karakter-karakter seperti Kristus. Mampu mengasihi, menghormati, mau berjuang. Banyak sekali anak-anak kita sekarang mentalnya itu, karakternya itu semua harus cepat. Tidak gampang. Ya. Dia mau segala sesuatu itu dimudahkan. Kalau bisa gampang, kenapa harus melewati proses? Kira-kira seperti itu. Ada kalanya kehidupan ini harus berproses dan harus diperjuangkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah ketika kita sebagai orang tua, ketika kita sebagai gereja mampu melakukan, mampu menempatkan anak sebagai anugerah Tuhan yang luar biasa. Karena semua yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini, pasti ketika kita memiliki anak-anak yang menurut usia mereka, seharusnya mereka sudah bisa berumah tangga. Pasti kita semua yang hadir dalam ibadah ini pasti mengharapkan calon permen dan calon kela. Itu adalah orang-orang yang baik. Adalah orang-orang yang tidak hanya pintar, tapi adalah orang-orang yang memiliki karakter, memiliki etika moral, dan pasti memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu pasti harapan kita. Sehingga terkadang ketika ada yang dekat dengan anak-anak kita, satu saja syarat prinsip yang sudah kita bangun bersama di tengah-tengah keluarga tidak terpenuhi, mereka tidak jadi bersatu. Karena itu adalah prinsip kita. Harus kalau sirkin itu kenaku. Kalau kai pelodali, tapi harus kalau si tutus ku gereja. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita juga belum sempurna untuk menyuruh anak kita rajin ke gereja, rajin beribadah. Kita juga mungkin lupa memberikan karakter-karakter yang baik kepada anak-anak kita. Padahal secara umum kita mengharapkan
Yang menjadi pendamping anak-anak kita itu adalah orang-orang yang memiliki karakter. Menjadi anak-anak yang baik, tidak hanya sayang kepada pasangannya tapi juga sayang kepada keluarga. Ya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah kita pada pekan penata layanan pada malam yang kedua ini. Mengingatkan kita, mari kita lakukan yang terbaik. Anak sebagai pusaka milik kepunyaan Allah. Dan ketika dalam rumah tangga kita belum diberi kesempatan untuk memiliki anak. Kita jangan lupa bahwa sebenarnya kita memiliki anak bersama di tengah-tengah gereja kita, yaitu anak-anak permata dan anak-anak KKR. Ini adalah anak iman kita. Ini adalah anak bersama kita. Kita memiliki mereka. Kalau tahun ini tema kita adalah generasi muda menjadi berkat. Berarti kita semua yang hadir di sini kita memiliki anak secara bersama-sama di tengah-tengah gereja kita. Yaitu bagaimana permata dan KKR kita. Gereja kita semua harus memberikan perhatian, kepedulian terhadap permata dan KKR. Kita tidak bangga ketika Moria, ketika Mamre, ketika Zaitun itu berhasil dengan semua program-program yang mereka sudah rancang. Tapi bagaimana dengan keberadaan permata dan KKR kita? Mungkin ada sebagian kita tidak terlalu peduli karena di gereja kita anak kita tidak lagi permata, atau kita tidak lagi memiliki anak KKR, atau cucu kita tidak lagi ada di KKR. Tapi pada malam hari ini kita sudah diberikan sebuah tanggung jawab. Bagaimana kalau kita lihat dalam bacaan kita tadi, bagaimana Paulus memberikan motivasi yang luar biasa pendampingan kepada Timotius yang masih sangat muda. Tapi memiliki kepercayaan yang luar biasa. Kita mengharapkan anak-anak permata kita, anak-anak KKR kita sebagai generasi gereja kita yang membutuhkan perhatian kini, saat ini bukan nanti. Yang membutuhkan perhatian kini dan saat ini. Bagaimana permata kita, anak-anak KKR kita menjadi orang-orang yang memiliki kepercayaan diri. Kalau dalam kitab Mazmur ayat 5 tadi dikatakan bahwa mereka tidak mendapat malu. Dalam arti bahwa pemuda gereja kita memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Dalam pekerjaan mereka, mereka bisa diandalkan. Suatu kerinduan, suatu harapan diletakkan di pundak pemuda gereja kita. Begitu banyak tantangan yang kita hadapi orang-orang Kristen. Saya secara pribadi sering sekali mengatakan, hendaknya anak-anak permata belajar dengan giat dan harus memiliki komitmen untuk mengikut Yesus. Sehingga dalam pekerjaan nanti mereka bisa diandalkan. Sehingga apapun kebutuhan gereja kita yang menyangkut keputusan atau apapun, kita tidak lagi menunggu keputusan. Tapi biarlah anak-anak permata kita, anak-anak KKR kita menjadi seorang pemimpin yang memberikan keputusan pada pekerjaannya, pada posisinya. Sehingga mereka bisa menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Inilah firman Tuhan yang sampai bagi kita pada malam hari ini. Mari kita syukuri berkat Tuhan yang sudah ada di depan mata kita. Mari kita perlakukan mereka sebagai harta warisan yang berasal dari Allah di tengah-tengah gereja kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah diperdengarkan bagi kami saat ini. Sungguh kami menyadari bahwa ada kalanya kami lupa untuk menyadari, untuk memperlakukan anak-anak kami
sebagai milik pusaka Allah. Dan kami sering mengarahkan mereka seturut dengan kehendak kami. Dan kami sering juga lupa bahwa anak-anak kami masing-masing mereka memiliki potensi keunikan yang berbeda. Mampukan kami sebagai orang tua, sebagai gereja untuk senantiasa bersyukur dan memelihara mereka, menjaga mereka, menjadikan mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan memiliki masa depan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari radu ras kita ngakuken kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku tek mandi bata, Bapa silar sibar kuasana, sinepa langit ras doni. Aku tek man Yesus Kristus, anakna si tonggal Tuhanta, si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur sing udang-udanari, si so keliahman, tergelar si Maria, singenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipakuken ku kayu persilang, mate jenari ikuburkan, nusur ku doni kemati. Pateluariken go keke ibas mate nari, nangkih ku surga, perkundulna arah kemuhen di bata, Bapa silar sibar kuasana. Jenari reme ia pagi, ngeranaken singgeluh rasi inggo mate. Aku tekman kesah si badia, janalit sada gereja si badia, persadaan kalak si badia, pengalami dosa, kini keken kula, kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan banci kam kundul. Maka sepaksana kita ngendesken persembahan pengatakan bujur taman Tuhan. Kata di bata si jadi palas ibas kita nehken persembahan pengatakan bujur ta. Ibuat ibas Mazmur 50 ayat 20 telu. Ngatakan bujur eme persembahan si pehagakan aku. Janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini. Tupung si pepulung persembahan ta mari si puji Tuhan, rende kita ibas kitab dendenta 282. Selamatkan du arah lias atendu kelang-kelang tendu aku si parkat merendu bangku lias atendu lanai terpilah si ku puji kam tetap wari. Seh kita kubas pertoton persembahan bagi pertoton sapaat. Mari ras kita ertoto. Ibas berngi si pedua kenenda. Ibre kendu kami kesempatan guna ngatakan bujur arah persembahan singgo ipepulung kami. Tuhan si masu-masu kerina persembahan si enggo ipepulung kami. Gelah enda bebanci jadi bagin ibas pelayanan si banci isehkan kami. Ku tengah-tengah gerejandu. Bagi Tuhan kerina pasu-pasundu si tading ibas kami.
Ajari kami make kensa bagi singena atendo. Janah terpuji gelarndo, ibas kai silit sitading ibas kami. Bapa sini surga, totoken kami krina, perpulungendu sebelang-belang klasis, Bekasi dan Pasarenda. Totoken kami kerina runggun-runggun, perpulungan-perpulungan. Totoken kami kerina runggun-runggun silit i daerah Bekasi sekitarna. Totoken kami kerina runggun-runggun silit i Bandung Raya. Bagepe itotoken kami kerina runggun-runggun Sindau, runggun Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Denpasar. Bagepe kerina runggun-runggun si hadir mungkin ibas ibadah kami bernyenda. Rikut ras perpulungendu mulai Makassar, bagepe perpulungendu Purwakarta, Cirebon, bagepe Kupang, Salatiga, bagepe perpulungan si mungkin hadir ibas ibadah kami bas bernyenda. Tuhan si masu-masu kerina. Ibas kerina keriahan ukur. Sirbahan samalem ati kami. Bagepe ibas kerina hal-hal sila bagi ukur kami. Si mungkin banci jadi perbeben man kami. Tuhan tetap si masu-masu kerina perpulungan si hadir. Bagepe Tuhan totoken kami karena kerina lembaga-lembaga silit i tengah-tengah GBKP enda. Baik modramen klasis runggun sehku perpulungan. Bagepe lembaga kategorial Moria Mamre Permata KKR Saitun. Tuhan si masu-masu kerina. Gelah ibas kerina lembaga kategorial enda. Bancimin tetap ngelaksanakan pelayananna. La terbatas anamgia situasi pandemi. Sirbahansa melala hal sila banci ilakoken ibas perjumpaan-perjumpaan. Bagepe secara khusus totoken kami. Karena anak-anak kami singuda di tengah-tengah gereja ando. Anak-anak kami KAKR bagepe Permata. Tuhan si masu-masu gelah ibas keberadaanna, ibas perjuanganna guna menjadi penerus gereja ando, penerus keluarga. Tetap keliar kemalangan man Tuhan. Kamrus ngingetkan man anak-anak kami enda, maka ia adalah anak-anak di bata. Si harus menjaga wibawa nama baik keluarga. Terutama menjaga wibawa kini teken nandangi Tuhan. Biarlah anak-anak kami enda, alu penampat melalui kami orang tua ras gereja. Banci jadi anak-anak si mehuli, baik man gereja andu bagepe man sekelewat. Bapa sini surga ibas doa siapat kami bas bernyenda. Totokan kami nandangi kerina kekelengan kami keluarga-keluarga pribadi lepas pribadi. Si ibas paksenda lid ibas keadaan sakit. Bagepe ibas keadaan pemulihan ibas kesehatan. Keluarga Bapa Hagai Sembiring, Runggun Geraha Harapan. Erkite-kiteken terpapar COVID-19. Bagepe Pertua Emeritus Bapak Frida Tarigan, Nora Nade Cindy Ginting, ras anak-anak, Runggun Bandung Timur, ibas pemulihan kesehatan. Bagepe kekelengan kami keluarga Pertua Emeritus,
Henry Sembiring ras keluarga, Janora Kempu Kristabel Beru Sembiring terpapar COVID-19. Bagepe kerina perpulungendu, sila ibelaskan kami, sada persada gelarna. Si ibas paksenda sangana, dalam perawatan arkiteken terpapar virus corona. Bagepe isolasi mandiri, Tuhan si masu-masu. Tandu si melias tetap ngarak-ngarak kegeluhan kekelengan kami indah. Kam si mereka semangat, maka ibas Tuhan yang ngasup melewati enda kerina. Bujur Tuhan, bagepe itotoken kami karena bangsa ras negara kami, pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami khususnya ibas menangani pandemi virus corona indah. Tuhan tetap si mereka hikmatdu. Gelah ia pebanci memerintah alu payo alu benar. Bujur Tuhan, melala dengakel ati kami si ipindo kami nandangi kam. Tapi tekel kami keleng atendu leben nikapken kai si perlukan kami lengape ipindo kami. Nggo leben ibreken duman kami. Maka malam kel ati kami erdibatakan kam. Janah mindo kami maka ibas ibadah pekan penata layanan berngi si pepagi pe. Tuhan si masu-masu, runggun Bekasi si jadi tuan rumah, EPKAM si ngarak-ngarasa. Kami krina runggun GBKP Bandung Barat singgo bertugas ibas berngenda. Tuhan si masu-masu pelayanan kami, lah sempurna, tapi kam di bata kami si ngasup menyempurnakan pelayanan kami bas berngenda. Alami krina kekurangan salah lepak si bahan kami, kala olah tondel perkoah atenduman kami krina. Bujur Tuhan, ibas gelar Yesus Kristus, reh kami manbandu. Amin. Mari ras kita kerina tedis si sehken perpadanan taman Tuhan, ibas kebaktinta ibas bernienda. Tuhan engkau masu-masu geluhta, ibrena anak manbanta guna si pebelin, si ergaken aludem keleng ate. Bujur Tuhan, ipebelin kami anak si Ibrendu guna jadi sada bangsa si luar biasa, erkiteken geluh bagi si ngena atendu. Mari si peteguhi perpadanan ta, rende kita ibas kitab dendenta 200 telu.
Mari ras kita retoto bagi diajari Tuhan Yesus ninta dage ras. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipabadiamin, rahmin kini rajandu, selamin pratendu ibas duni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup baswari sendah enda. Alami salah kami, bagi ni alami kami salah kalak pak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur siilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Bengketlah ku kegeluhendu si tep-tep wari. Sirgaken si jaga rasi kelengi kerina pemeredi bata man banta. I pengasupna kita alu masu-masukam. Alokenlah di bata si mada perkuah ATE man banta kerina. Di bata simada perkuah ate, singgo nenahken kam ku kemulianna sirasa lalap ibas Kristus. Jadikan kam serta, tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa sehrasa lalap. Amin. Bujur ibas partisipasi, ibas kita tetap setia mengikuti pekan penatalayanan waris kedua kenenda. Sebelum ngasih tutup link enda, ras jumpa kita ibas waris betulukan si terpusat arah Turang Seninanta Runggun Bekasi. Mari lalu ras kita bertoto. Ikatakan kami bujuron banu Tuhan, ibas kami menemani, sebagai penampati kami ibas menjalankan ibadah kami enda. Tuhan bujur, kemahandu pandita kami, singongading ngerana, pesah katandu, kam tetap si masu-masu ia, ras memberikan kesehatan manbana, ras sebagai pe masu-masu, kerana keluarga ras anak-anak. Tak kami Tuhan katandu, singgoi pesah man kerana perpulungan du, Tuhan isuan ibas pusuh kami si mahumur. Kesahandu si badia si tetap nemani, betul rasa, makana, banci, ngeluh ibas pusuh kami, ras jadi geleman kami, gunandalani kegeluhan kami, oh Tuhan. Kam Tuhan si masu-masu, liturgi singumat bagin, pasu-pasundu ibas kesehatan, keluarga, bagepe ibas penahina. Kami singumat bagin Tuhan, ibas penatalayan Tuhan, ibas kebatinenda, kam Tuhan tetap si masu-masu kami. Makanya kami tetap bergah-gah ibas ngelai kam Tuhan. Kerina, jemaat Tuhan, perpulungan Tuhan seklasis enda kam Tuhan si masu-masu kami. Makanya kami bebas tetap setia mengikuti sekape bebas berngi wari si petulukan wari si pagi Tuhan. Kerina pujin pengatakan bujur rahmatan rasa mulian hanya ipenakih kami membantu saja Tuhan. Terpuji kam Tuhan, termulia kam. Ibas Kristus Yesus roh kami retotor sengadat membantu. Amin. Bujur, membanta kerina, maju-ajuah.